Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi IT for Marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Kita masih ada di bab mengenai domain names and branding bagian kedua. Di bagian sebelumnya atau bagian pertama, saya membahas mengenai pemahaman awal tentang domain names. Bagi yang belum melihat videonya, silakan dicek di playlist. Nah, sekarang pertanyaannya, domain names yang sedemikian banyak tadi, itu register ke siapa? Atau bagaimana caranya mendaftar? Secara global ada namanya ICANN atau ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Ini yang secara global ya, khususnya yang sifatnya generik, JTLD. Ataupun yang nanti secara spesifik. Tetapi untuk yang per negara atau yang sebelumnya saya sebut CCTLD atau Country Code Top Level Domain, maka dikelola oleh tiap negara. Nah, tiap negara tadi dikelola oleh siapa ya? Oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau di Indonesia namanya PANDI. ICANN Accredited Registrar handle the actual registration of GTLD. Nah, nanti ICANN ini akan seperti mensertifikasi penjual atau registrar istilahnya yang membuka pendaftaran untuk TLD. National Registry or Local Registrar handle the actual registration of CCTLD. Jadi ada nanti perusahaan yang secara global juga bisa, tapi ada juga yang mampu meregistrasi CCTLD atau country code. Ya, contoh misalnya kalau Indonesia, misalnya godaddy.com. Ini salah satu yang paling tua ya. godaddy.com ini menangani yang global, tapi juga mampu menangani yang Indonesia. Dan tidak hanya Indonesia, banyak. Atau langganan saya yang lain, namecheap.com ini. Ini sama. Kalau di Indonesia ada Pandi, ya, pandi.id yang menunjuk, ya, Pandinya sendiri tidak jualan, tapi dia hanya menunjuk ke penjual yang nanti diverifikasi dengan prosedur tertentu bisa menjual CCTLD atau top level domain yang khusus Indonesia, misalnya .co.id, .or.id, ya, .ac.id, nah begitu. Salah satunya misalnya yang di Indonesia adalah Niaga Hoster. Yang lain masih banyak ya, sangat banyak registrar di Indonesia. Nah, ini yang saya sebut tadi bahwa domain name system khususnya yang TLD yang di belakang itu tidak lagi generik. Jadi misalnya .com, .net, .org tidak seperti itu. Tetapi sudah mulai banyak. Contoh misalnya ini yang saya ambil sebagian ya. Ada .college, ada .academy. Nah, bagi sebagian orang ini akan membingungkan. Apa bedanya college dan academy? Beda misalnya, nah ini yang saat pandemi ini sedang trending ya, bike. Sepeda ya, itu spesifik. Berarti kalau saya buka toko sepeda misalnya toko sepeda Jaya Makmur itu, maka saya bisa membuat websitenya jayamakmur.bike. Nah itu spesifik, yaitu kenapa ini sudut pandangnya dari branding. Nah tapi bagaimana dengan sekolah atau akademi tadi atau perguruan tinggi? Mana yang benar? Ada college, ada akademi, ada lagi nanti university, ada lagi nanti education. Nah itu kan sama semua ya. Biasanya sarannya gitu ya, kalau Anda ke konsultan marketing, beli semua ya, karena itu tetap melekat ke brandingnya. Ada yang spesifik tadi seperti bike, butik, nah itu spesifik sekali. Tapi ada juga yang tidak, misalnya blue.
bisnis apa yang pakai TLD Blue? Kalau Anda pikirannya jorok ya film biru begitu. Tetapi tidak harus seperti itu. Misalnya kalau saya mencontohkan begini. Saya punya resort gitu ya di tepi pantai yang kalau dari resort itu memandang ke pantai, beach view, maka akan terlihat laut yang biru. Maka saya bisa menggunakan TLD ini. Misalnya resort saya namanya Villa Santai gitu ya. Maka saya membuat website villasantai.blue. Bahwa villa ini pemandangannya biru di laut misalnya ya. Contoh yang lain misalnya ini lanjutannya tadi. Nah, tadi butik seakan-akan sudah spesifik, ternyata ada padanannya yaitu clothing. Bisa jadi saya gitu ya mengartikan bahwa butik ini adalah untuk toko pakaian yang memang spesifik, high class. Kembarannya tidak terlalu banyak. Tetapi kalau clothing itu konveksi, grosiran, banyak kembarannya misalnya loh ya, misalnya. Termasuk situ ada equipment, alat apa? Nah, itu pertanyaan berikutnya. Nah, sehingga TLD yang baru ini dalam tanda kutip bisa spesifik tetapi juga bisa ambigu. Ya. Jadi bisa spesifik tapi juga bisa ambigu. Nah, ambigunya seperti apa ya itu tadi? Bahkan ya untuk bisnis pornografi. Kalau Anda berkomentar bahwa wah ini nggak benar bla 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 segala macam. Tidak, seharusnya dengan cara seperti ini. Kalau seperti pemerintah Indonesia yang melakukan pemblokiran ke pornografi ini jauh lebih mudah. Kenapa? Karena sudah kelihatan. Seharusnya loh ya. Meskipun faktanya begitu, situs-situs pornografi tidak semuanya menggunakan TLD ini. Nah, itu masalahnya. Seringkali mereka sudah melekat dengan brand yang lain. Sehingga pada saat keluar TLD yang seharusnya spesifik, ya, itu malah nggak mau. Terlanjur melekat, begitu. Ya, terlanjur melekat. Siapa yang salah Pak gitu? Kenapa kok si Icon ini sampai membuat seperti ini ya? Mereka punya maksud supaya spesifik, supaya terkelompokkan, terklasifikasikan. Faktanya kan tidak semua orang mau diatur-atur seperti itu. Masa sudah terlanjur pakai website dengan domain name ini mau diganti? Loh, tunggu dulu. Ini sudah melekat di mata customer saya begitu misalnya. Sehingga akhirnya dengan opsi yang banyak itu akan berpengaruh ke dalam brand. Ya. Kenapa? Karena meskipun brand itu tidak hanya sekedar nama, tetapi faktanya secara umum terlebih orang awam itu akan mengasosiasikan nama sebagai brand. Meskipun itu tidak sepenuhnya betul, iya. Bagi Anda yang ada di akademik khususnya pasti akan menyalahkan bahwa brand itu tidak hanya sekedar merek, tidak hanya sekedar nama, tapi lebih dari itu. Iya betul. Tapi orang awam Anda ajak debat seperti itu, nggak ada gunanya. Ya sama dengan kemarin ada teman saya berkomentar setelah melihat iklan di TV, dia kaget. Loh, ada ya ternyata pipa merek Pralon. Bukannya selama ini saya kalau ke toko bangunan, saya selalu bilang beli Pralon merek apa misalnya saya sebut ya, merek Mas Pion misalnya begitu. Ternyata Pralon itu merek loh. Saya bilang, ya sudah lama. Itu seperti kita menyebut semua air mineral, kalau beli di toko ya beli Aqua gitu, padahal mereknya enggak tahu. Bukan Aqua tapi selalu nyebut Aqua. Pompa air Sanyo, meskipun mereknya enggak Sanyo.
lampu bohlam kita semua menyebut DOP, padahal DOP itu ya merek juga, ya. Nah itu, karena itu yang melekat di kepala orang awam. Sehingga seringkali pada saat domain name ini dibenturkan dengan brand, maka terjadi kebingungan. Nah, itu nanti yang akan kita bahas lagi di bagian berikutnya. Masih tetap di bab mengenai domain name and branding, masih di mata kuliah online atau materi IT for marketing atau IT untuk konsentrasi pemasaran. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.